Sekarang tahu nggak kalau Mas Win ini kan khusus yang jauh-jauh. Kalau yang deket kan Mas Irul. Nah, Mana orangnya? Mas Irul Ya Allah. punya pengalaman pertama kali pegang mobil itu yang ngajarin siapa? Lu nyuri-nyuri. Lu dorong dulu itu mobilnya bapak. Disembunyi. Sebelum saya nelpon mak nih, saya sebelum nelpon makmu gitu kan, lebih baik kamu jujur saja padaku. Kemringet ngapain? Iya dia keingetan dia kebongkar. Aduh, bapak nggak tahu ya mesti. Sampai dia sembunyi loh. Enggak. Sini bareng. Kapan pertama kali? Pertama kali Usia berapa? SMP berarti? SMA kelas? Kakak nggak kelihatan aja kakak ngomong kamu. kelas berapa? Kelas 10. Kamu yang punya kelas? Kelas 2 berarti Kelas 11. Lokasi? Semester berapa kak? Lokasi mau. Lokasi nyetirnya di lapangan apa? Enggak langsung jalan. Wah. Sama babe? Iya. Di ayah? Langsung jalan, enggak di lapangan. 2 kali kerja nanti. Oh, iya, kan aku juga diajarin pertama dulu nggak di lapangan, langsung di jalan. Jalan raya apa jalan kampung? Jalan raya. Jalan raya. Dari jenengan yang retos napa niku? Apa? UMK ke timur. Oke. Ke timur sampai Jalan Anyar yang Kaliwungu. Oh, los. Terus itu ngelancarinnya butuh waktu berapa lama? Biasanya kamu latihan sendiri apa sama bapak? Nah, langsung kemeringet. Kalau bisa di zoom, itu udah keringetnya ada di zoom aja tuh ya. Jago-jago nggak usah. Sampai dia ketawanya ngiki-ngiki, ngono gue. Carinya ya. Ayo, sini. Udah ya jalanin aja. Enggak jalannya masa iya? Starter jalanin. Enggak ada bapak mesti, enggak ada bapak kan? Ketahuan. Ya, ayahnya Mas Irul, dia itu sering nyuri kunci berarti. Bener enggak? Nek sampean muni ngono aku wedo ae. Ternyata podo ae. Loh. Lek di saat apa itu ngajarin saya kan sudah ya lumayan merasa bisa lah ya, maju mundur aman lah ya, nggak mati. Berhubung istilah Jawanya foto. Sama ngerti foto. Ngerti. Foto itu pengen terus. Nggak mau berhenti gitu loh. Foto. Saking keponya banget gitu, dia main terus gitu kan. Nah, kebetulan kunci mobil itu dia ditaruh di tempat ngano lah. Terbuka. Di dalam rumah tapi terbuka gitu ya. Cocok ini. Ngalahin kucing kamu ya. Ngalahin kucing nih matanya. Set gitu ngalahin si kucing nih. Iya, cocok ini. Oh, cocok. Terus saya ambil. Maaf, Le. Starter. Saya pakai sendirian. Oh, gitu. Padahal itu, Mbak, di lampu kuning kalau sekarang sudah jadi perempatan ya, bondol gitu. Itu saya dari utara ke arah Pakis, ada bis mini atau kendaraan apa di depan, itu berhenti mendadak, saya kan bingung. Wush, Pelabaan mati gak? Biasanya ya jelas. Remnya duluan, persenelnya belakangan di rumah. Sampai bisa dikatakan yang belakang itu tatit-tatit. Kamu nggak bisa nyala-nyala karena panik. Bingung. Iki dhisik. Iki sing kepiye? Tapi berhubung memang harus bisa. Ya tetap jalan meskipun itu istilah yang ngamuk-ngamuk Karena kalau sekarang kan ada khusus, jadi ada tulisannya latihan kan. Jadi kita nggak boleh marah kan. Karena namanya juga belajar. Tapi kalau nggak ada tulisannya kan gigi sama maju tau. Keret le. Aja ngono go. Terus itu, Mbak. Di saat ya bisa dikatakan kita sudah bisa berkendara, mengendarai ya kendaraan. Udah mahir lah ya, mendekati lah ya. Ya, lancar. Bisa, yang jelas bisa, nggak terus mahir banget. Mahir toh.
itu kan dimintai tolong sama teman, disuruh ngajarin, ya saya mau. Oh gitu. Tapi ternyata ngajarin kalau memang kita itu basicnya bukan apa itu pengajar atau yang ada di itu tutorial yang tutornya itu ya. Itu kan pasti kan kalau di terutama di jalanan, kalau di lapangan sih aman-aman saja iya, ya, kan di jalanan. Matanya harus meleng kan, harus lihat setirnya dia bener enggak. Oh iya jelas Mbak. Lah begitu keadaan istilahnya jalan itu agak ramai atau kurang kondusif lah. Nah, kadang kan namanya juga latihan. Ya kayak gitulah. Justru saya ngajarin mas teratapan. Yang tegang bukan yang diajarin, tapi yang ngajarin nanti dia nyenggol nggak? Kirinya gimana nih, udah dilihatin belum spionnya? Sampai bisa dikatakan ini Mbak, ya beberapa kali saya langsung pegang setir, kan tahu keadaan depan. Wah, woi. Itu yang miris sebenarnya. Ya iya, jadi yang diajarin malah kaget dong. Waduh. Ramain. Gurunya panikan. Terus berai. Rasa dibaleni teman-teman. Kenapa ada cerita-cerita itu untuk nge-refresh ya? Ya betul lah. Tadi udah nanyain kenapa masih Rul sembunyi-sembunyi terus. Kalau ada aku dia pasti gitu. Takut maknya marah. Sebenarnya gue nggak pernah marah lu sama dia. Aku pernah marah, nggak suka dukanya dia lu bareng sama aku. Sini mas, kamu cerita jujur saja. Kalau nggak besok berhenti transfernya. Rawe. Jahat. Lah Mbak ini sendiri? Aku pertama diajarin nggak di jalan. Tahun piro ya mas? Sebelum nyetir mungkin sepeda motor dulu lah. Oh kalau sepeda motorku. Ya dulu ya. Sepeda motor B, sorry ya B. Aku nggak pernah diajarin bapak karena nggak boleh. Ya. Bisanya itu nyuri. Ya. Waduh. Keren. Lokasi pertama kali belajar naik motor itu di sebelah sawah ada penggilingan padi. Itu kan ada tempat jemur padi. Dek Pangkalan. Oh paling ya. timur. Oh ya. Itu lokasi jemurnya tuh kan nggak datar gini. Dia gini modelnya. Dulu kan biar garuknya cepet seru gitu kan. Nah, itu ada punyanya Pak D. Motor memang dipakai buat ketambak. Jadi motor yang bebek yang udah protol kayak gitu loh. Trondol oke. Nggak ada bulunya. Berbekal dari gue lihat aja. Oh itu makan gini dan gas itu pasti kita harus pakai perasaan. Kita yang ngendaliin motor, jangan sampai motor ngendaliin kita gitu kan. Akhirnya gue coba pelan, set, jalan. Dibiarin sama Pak Diku. Dirasain kalau udah waktunya harus ditambahin giginya, ditambahin, diinstruksi malah dari jauh. Jadi bapak aku belum tahu friend, sampai itu berjalan berapa bulan ya nggak tahu bapak, mas tahun lah. Tahu ketahuannya tuh gini, ada hajat di rumah Mbah di Pangkalan sebelah barat di desaku kan masih sekampung kan. Nah nggak ada yang nganterin makanan gitu kan. Aku pulang dari mana ya lupa, pokoknya aku ada di situ lah gitu ya. Disuruh nganterin pakai motor, aku mau keceplosan. Nah bapak itu di teras. Begitu aku pakai motor, dulu tuh pakai Alfa. Seru dong sama grand yang hijau itu loh, grand pancing. Pokoknya hijau loh. Yang itu nyebut merek lagi nggak apa-apa yo, wis ra apa-apa. Tahun Pak Bravo ya tahu. Terus? Udah jalan, nggak komen bapak. Begitu balik, kapan nih Pak motor? Niku, dereng rampung lah ngeterno. Dengan mata bapak gue yang ngebelalak gitu kan, karena perasaan beliau aku nggak pernah ngajarin ngono kan. Oh ya wes nek wes iso. Nggih, kalau udah diterterno kabeh. Alhamdulillah udah yang bapak kapan lah iso gitu tuh kan, ada yang berdiri sambil kakiku udah gemeteran gitu kan, kali aja piringnya
gitu. Itu sampai motor handling laki itu juga bisanya karena ini sih, karena main gitu sama kakak sepupu. Kopling. Oh iya. Wih. Pertama Satria. Oh, Satria Rul. Jasa. Jadi masih ingat, bapak juga nggak tahu, gara-garanya teman kerja bapak ada proyek yang dikerjain gitu. Datang dari dinas pertanian bawa motor GL Pro. Nah, nek ison Pak iki 1.000, tak cabut tuh duitnya, mangkat aku. Gini tuh. Melangak. Balik kan iso ngono tok kan, yang penting dari rumah ke jalan kan lumayan kan, panjang kan, yang penting kan nggak mati set gitu aja. Balik turun lagi bawa itu aku masih pakai sarung. Jadi pakai sarung kira-kira tergiur uang 100.000 gitu ya. Prinsip saya kemarin kalau Satria kan cewek masih kayak bebek kan, masih bebek kan. Nah, Satria aku bisa, pasti yang ini bisa gitu ya. Akhirnya bisa. Habis itu bapak gini. Mana lagi? Di mana? Balik. Tapi uang kan udah tak kantongin ya, udah aman, udah dapat bakso buahnya. sorry B. Maaf ya, maafin anakmu ya. Gara-gara anaknya cuma satu. Karena biasa aku ngerjain semuanya, Mas. Jadi kalau ada yang bilang aku manja dan lain sebagainya, monggo terserah. Karena faktanya ya aku dimanja sama keluarga. Lebih karena ibu memang biasa masakin, nggak boleh nyuci, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Tapi kalau pekerjaan cowok, bantuin ngangkat mesin ke tambak, ya bayangin loh. Bantuin apa? Ya, otot-otot balung besi itu. Giring kebo. Disambar petir berkebun Mbah di Bian, jadi nggak punya. Pernah diceritain Mbah punya kebun berapa, 13 loh. Nggak, aku nggak salah loh ya, udah lupa aku. Ditaruh tambak kan, sambar petir mati semua. Belasan ekor? Loh. Aku nggak tahu itu tahun berapa. Zaman dulu pernah didongengin itu. Ya ngeri berarti ya. Tapi kan memang beberapa kali di kampungku orang tersambar petir. Beberapa kali kan pernah dengar kan ada yang meninggal kesambar petir kan, karena memang di tambak itu kan nggak ada pohon yang gede banget, nggak ada kan, berteduh di itu. Yang jelas kalau petir itu memang ngeri. Iya. Saya pernah punya pengalaman.